Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya ini, saya akan melanjutkan yang kemarin tentang materi penjumlahan. Kemarin kan dalam materi penjumlahan itu, penjumlahan yang hasilnya 1 sampai 5, terus penjumlahan yang hasilnya 6, penjumlahan yang hasilnya 7, penjumlahan yang hasilnya 8, penjumlahan yang hasilnya 9. Nah, kemarin belum sempat saya lanjutkan. Lanjutan itu ada Bapak Ibu. Jadi di sini penjumlahan yang hasilnya 10. Terus penjumlahan yang hasilnya 10 tambah. Maksudnya itu tambah 1, tambah 2, tambah 3 dan seterusnya. Penjumlahan yang hasilnya 9 tambah ya kayak gitu, tambah 1, 2, 3 dan seterusnya. 8, 7 plus 6 plus kayak gitu. Nah, kenapa ini dilakukan? Harus dilakukan kayak gini. Ini saya beritahu alasannya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah dalam penjumlahan itu ada 2 yang harus kita ajarkan kepada anak. Yang satu pertama adalah penjumlahan yang hasilnya di bawah 10. Terus yang kedua itu penjumlahan yang hasilnya di atas 10 tapi di bawah 20. Nah, ini Bapak Ibu bisa atau teman-teman bisa diajarkan dalam penjumlahan. Kenapa ini kedua ini penting sekali? Karena saya sendiri mempraktekkan atau pernah menemui waktu ngajar di kelas 4 itu masih ada anak mungkin lebih dari 1 yang penjumlahan di bawah 10 dia lancar bisa, tapi yang di atas 10 sama di bawah 20 misal 9 tambah 5 itu masih ada yang pakai tangan, masih banyak yang mikir, jadi nggak cepet gitu. Misal kayak 9 tambah 5 14, 8 tambah 7 15, 8 tambah 6 14, 9 tambah 3 12 kayak gitu. Itu harusnya dengan cepat untuk kurang kelas 4, tapi mereka menghitungnya kadang pakai jari dan sebagainya. Jadi ini penting sekali untuk dilakukan, diajarkan agar anak itu dalam berhitung itu nanti lancar. Bahkan tidak hanya berhitung, pengurangan pun nanti juga akan lancar. Jadi bahkan saya pernah mendengar atau melihat seorang profesor itu yang ternama dalam bidang fisika dan matematika mengatakan kalau kedua ini diajarkan, mau itu penjumlahan berapapun itu mereka bisa. Bahkan penjumlahan misal di angka yang sampai ratusan juta, miliaran tuh pasti mereka bisa, asalkan 2 hal ini mereka lancar kayak gitu. Oke. Mungkin nanti kita praktekkan. Nah, sekarang kita kembali lagi di tangga yang selanjutnya itu kan penjumlahan yang hasilnya 10. Hasilnya 10 ya. Ini kita bisa ajarkan yaitu pasangan bilangan. Kalau yang hasilnya 10 itu kita bisa ajarkan juga yang namanya pasangan bilangan. Ini juga sangat penting juga. Jadi pasangan bilangan itu apa sih? Pasangan bilangan itu bilangannya dipasangkan ketika dijumlahkan di hasilnya 10. Contoh, ini 1 dan 9. Nah, 1 dan 9 saya singkat, ini saya beri huruf S, 1 dan 9. Terus 2 dan 8, D. Terus T, 3 dan 7. Habis itu E, 4, 6, L, 5, 5. Nah, inilah pasangan bilangan. Ini juga diajarkan Bapak Ibu. Nah, kalian juga penting juga nanti untuk penjumlahan dan pengurangan. Ini bisa mengajarkannya dengan media. Contoh gini, Bapak dan Ibu buat kartu.
yang terdiri dari misal 1 sampai, misal ini lingkaran ya, sampai 9. 1 sampai 9 berjumlah 2 paket kartu ya. Nah, nanti bisa kita mainkan permainannya seperti ini. Misal kalau Bapak Ibu lemparkan kartu 1, nah 1 pasangannya berapa? Biar jadi 10 lah, pasangan 10. Nanti anak-anak pasti dia akan lempar 9. Kan kalau di pasangan 9 dia hasilnya 10 gitu. Begitupun seterusnya, lemparkan kartu misal 3, anak-anak akan lemparkan kartu 7. Nah, pertanyaannya, kalau ini belum bisa, itu diulang sampai anak itu dia bisa. Kalau udah bisa, itu akan lebih mudah. Oke. Kemudian setelah tadi tangga ke-10, itu kan ada yang 9 tambah, terus 6 tambah, kan tadi ada yang 9 tambah, 8 tambah, 7 tambah, 6 tambah, dan 5 tambah kalau diurutkan lagi. Nah, itu sebenarnya yang nomor 2 tadi, yang penjumlahan di atas 10 tetapi hasilnya di bawah 20. Karena itu titik kritisnya namanya. Kalau itu bisa, maka penjumlahan berapapun itu pasti bisa. Namanya titik kritis. Kritis itu titik yang harus dilalui, titik terberatnya. Jika itu sudah bisa dengan lancar, cepat, contoh gini, 9 tambah 6, 15, 7 tambah 3, 7 tambah 4, 11, 7 tambah 9, 16, 7 tambah 7, 14, kayak gitu, cepat. Itu anak setelah melewati titik kritis ini, penjumlahan berapapun, dia pasti bisa. Oke, itu terus diajarkan sampai bisa dengan kayak kartu tadi atau dengan media yang lain, itu bisa Pak Ibu berkreasi. Mungkin video ini cukup untuk video yang ini. Nanti di video yang selanjutnya kita akan bahas yang penjumlahan misal 2 angka dan 1 angka dan seterusnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.